Halo everyone, hari ini kita akan belajar apa itu gaya. Nah, pernahkah kamu mendorong meja, menarik pintu, atau menendang bola? Semua aktivitas yang kamu lakukan itu melibatkan yang namanya gaya. Menurutmu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan gaya? Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan pengertian gaya, yang kedua mengidentifikasi macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari, ketiga menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda, dan yang keempat menyimpulkan contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu tahu tidak pengertian dari gaya? Ketika benda bisa berpindah, berarti ada gaya yang diberikan pada benda. Oh, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, gaya dapat merubah bentuk, arah, maupun kecepatan dari gerak benda. Oke, gaya ini memiliki ciri-ciri ya. Gaya itu tidak dapat kita lihat, tetapi kita melihat pengaruhnya, ya. Contoh, meja itu bisa bergerak. Oh, berarti karena ada yang mendorong atau ada yang menarik, ya. Nah, itu penyebabnya adalah gaya. Nah, gaya ini memiliki besar dan arah, sehingga gaya termasuk dalam besaran vektor. Nah, gaya memiliki jenisnya, diklasifikasikan menjadi gaya otot, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, dan gaya listrik. Nah, teman-teman, untuk penjelasan setiap gaya bisa kalian lihat di selanjutnya, ya, di slide selanjutnya. Nah, untuk mengukur gaya, kita menggunakan salah satu alat yang disebut dengan dinamometer. Nah, untuk satuan gaya, biasanya kita gunakan dalam MKS atau meter, kilogram, dan second, itu setara dengan 1 Newton. Nah, sedangkan untuk CGS biasanya digunakan cm, gram, dan second, satuannya yaitu Dine. Nah, untuk 1 Newton itu setara dengan 100.000 Dine atau 10 pangkat 5. Nah, untuk satuan gaya dalam SI yang tadi sudah kalian lihat yaitu MKS, meter, kilogram, dan second, ya, itu disebut juga dengan Newton. 1 Newton berarti gaya yang dapat membuat benda bermasa 1 kilogram mengalami percepatan 1 meter per second kuadrat. Nah, tadi dikatakan bahwa gaya itu adalah besaran vektor, artinya gaya itu memiliki arah. Nah, untuk resultan gaya kita bisa lihat yang pertama yaitu gaya segaris dan searah. Di mana ada dua gaya yang bekerja segaris dan searah. Berarti resultan yang bisa kita dapatkan yaitu R sama dengan F1 ditambah F2. Berikutnya, jika gayanya segaris tapi dia berlawanan arah, maka salah satunya bisa bernilai minus atau resultan sama dengan F tambah dalam kurung minus F. Nah, selanjutnya kamu tahu tidak kalau berat dan massa itu menurut kamu sama atau beda? Nah, kamu lihat ada gambar timbangan ya. Jadi ada orang yang menimbang badan. Biasanya kan dibilang, "Oh, berat saya." Nah, teman-teman itu keliru ya. Harusnya dibilang massa. Massa saya itu 50 kilogram. Nah, oke, Miss akan jelaskan bedanya di mana. Kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Nah, tentunya di setiap planet itu memiliki gaya gravitasi yang berbeda. Kalau kita di bumi berarti kita dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, semakin jauh benda dari bumi gaya gravitasinya semakin berkurang. Nah, berat itu didefinisikan sebagai W ya sama dengan M dikali dengan G. Sedangkan kalau massa itu satuannya adalah kilogram, kalau berat itu satuannya Newton ya.
makanya dia berbeda. Massa itu merupakan ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda atau suatu zat. Oke, selanjutnya kita masuk di uji pengetahuan. Ayo kita berlatih. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selanjutnya kita masuk di soal tentang perhitungan. Kalau tadi sudah tentang konsep, jadi kita masuk di perhitungan. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada sebuah kubus ya yang diletakkan di atas bidang datar dengan gaya F1, F2 dan F3. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa gaya ini ada yang berlawanan arah. F1 itu berlawanan arah dengan F3 dan F2. Tentukan besar dan arah dari resultan ketiga gaya tersebut. Oke, mari kita kerjakan. Oke, kita harus ingat kalau gaya itu adalah besaran vektor, berarti arah itu sangat penting ketika kita memberikan gaya pada suatu benda. Jadi resultannya yaitu F1 tambah F2 ya yang tadi. Nah, karena ini ada 3 gaya, berarti F1 tambah F2 tambah F3. Tetapi kita harus menentukan yang mana duluan yang positif dan mana yang negatif. Nah, kalau di sini kita menentukan arah kanan adalah positif, berarti arah kirinya adalah negatif. Sedangkan arah kirinya itu adalah F1, berarti F1 itu adalah minus 225. Sedangkan F3 dan F2 adalah arah kanan yang positif, berarti tambah 250 tambah 300. Hasilnya adalah 325 arah ke kanan atau arah ke arah F2 dan F3. Oke, sekian pembelajaran kita untuk materi tentang gaya. Nanti kita lanjut lagi ya di video pembelajaran selanjutnya. Bye.